Pasti lo dalam hati lo ngomong, "Nyesel gue datang duluan." Oh, iya ya. Makanya hati-hati kalau bicara, mulutmu harimaumu. Udah, gue mau cari telepon. Iya deh. Mulutmu harimaumu. Emangnya mulut gua harimau? Ah, salah segitu aja minta ganti rugi. Gua tipu juga. Nggak ada temon, gua aman. Ada. Susul kemana, mah? Orang dia pergi nggak bilang-bilang, tanpa pesan, tanpa kata. Iya, nanti siang Abdul cari temon. Kalau enggak, Ya kamu juga jangan pulang sekalian. Udah gak ada tawar-menawar, titik. gara-gara rahang, ada dia gue repot. Nggak ada dia, tambah repot. Banget sih. Wah, tumben lo kesini, Del. Mau minjem duit ya? Emang gue temon. Kalau enggak, pasti lo mau nyuruh gua beli nasi padang kan? Tetot, masih salah, klis. Habis kebiasaan lo begitu sih, Del. Terus lo kesini mau ngapain? Gue nyari temon, lo lihat gak? Ini klis, Ya nyari temon, Del. emang si temen tuh bila ada di bawah bangku. Oh iya ya. Tuminya kan kecil ya. Nah, itu lo mikir. Kalau kagak lihat, gak usah banyak ngomong, gak usah bertele-tele. Bilang aja, lihat gak lo? Nggak lihat, Del. Bilang kayak dari tadi, rese lo. Gue minta ganti rugi. Ganti rugi apaan? Lo udah buang-buang waktu gue percuma, 750.000. Enggak. Daripada gue laporin Komnas HAM lo, dari penjara lo, please. Jangan, Del. Jangan dilaporin ya. Nih, gua ganti nih. Tapi inget ya, jangan laporin Komnas HAM. Iya. Hanya hati-hati kalau bicara. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. Daripada lo ntar nyesel belakangan. Nyesel emang selalu datang belakangan, Del. Mana ada nyesel datang duluan. Pengalaman hidup lo cetek, please. Ada lagi nyesel datang duluan. Contohnya? Kita janjian jam 7 di sini. Jam 6 lo datang. Masih sepi kan? Iya. Pasti lo dalam hati lo ngomong, "Nyesel gue datang duluan." Oh iya ya. Makanya hati-hati kalau bicara, mulutmu harimaumu. Udah, gue mau cari telepon. Iya deh. Mulutmu harimaumu. Emangnya mulut gua harimau? Salah segitu aja minta ganti rugi. Gua tipu juga. Nggak ada temon, gua aman. Ada Abdel. Gua ketipu juga sama dia. Pusing gua. Mendingan gua tidur aja dah. Si Muklis baru digertak begitu aja udah mengkeret. Percuma, badannya gede. Otaknya kopong kayak dengkulnya. Del, Mbak Fitri. mau kemana mas? Kelihatannya khawatir banget. Iya, saya lagi nyari anak hilang. Anak hilang. Anak siapa mas? Nggak tahu anaknya siapa. Tapi itu anak namanya Temon. Oh, mas Temon. Loh, mas Temon hilang. Tapi kan dia bukan anak-anak lagi mas. Oh iya ya, harusnya. Saya lagi nyari bapak-bapak hilang. Kalau mas Temon jadi bapak-bapak, siapa yang jadi anaknya? Siapa yang mau jadi anaknya Temon ya? Ya udah gini aja Mas Abdel. Nanti Fitri ke rumah. Jadi Mas Abdel nggak usah khawatir lagi. Fitri jalan dulu ya. Ya, hati-hati. Nyasar kayak Temon. Bener juga ya Mbak Fitri bilang. Siapa yang jadi anaknya Temon? Gue jadi mikirin anak-anak. Nah, kebeneran, Din. Kebeneran apaan, Del? Kebeneran, gue pengen nanya sama lo. Nanya apaan? Kenapa sih setiap omongan gue selalu lo jawab dengan pertanyaan? Yang bener, Del. Emang gue begitu. Masih nanya aja. Udah lo diem. Lo lihat Temon nggak? Lah, kok diem? Katanya suruh diem. Iya lo nggak boleh nanya. Kalau jawab boleh. Ulangin. Lo lihat Temon nggak? Bentar, Del. Teman. Teman. Nah, Del.
Emang aku hombreng. Ya, Din, gitu aja marah. Kita kan saudara. Habis lu nuduh orang sembarangan. Emang gue buang sampah sembarangan. Din, karena kita saudara, lo nungging deh. Nungging. Mau ngapain, Del? Masih nanya juga. Udah lo nungging aja. Saudara bukan? Saudara. Atau gue nungging nih? Udah, tak tahu lagi. Kurang, itu mah jongkok. Nungging. Ke atas lagi pantatnya. Nah, ini baru dada gua. Pala ke bawah dong. Nah. Din, pantat lu tulang semua ya. Sakit di kaki gue. Sin, hah? Kamu berani pulang ya? Kan mama udah bilang jangan pernah pulang sebelum temuan ketemu. Tapi kan Abdul udah berusaha, mah. Capek nih. Besok aja lagi deh. Lapar. Ya udah, tapi besok cari lagi ya sampai ketemu. Iya, udah janji. Assalamualaikum. Duh, kamu kenapa, Dit? Kayak abis bikin orang satu kampung aja. Aduh, sakit tante. Udin bukan dikepukin sama orang sekampung, tapi Udin ditendang sama gorila. Enak aja lo gorila. Lo tuh King Kong. King Kong kok kurus? King Kong diet. Kamu marah, Dit? Maksudnya dia Abdel tuh mah. Oh, jadi yang nendang Udin itu kamu ya, Del? Kamu udah apa-apaan sih, Del? Sama saudara berantem aja. Habis. Udin duluan yang mukanya gitu. Udah, udah pusing aja. Sini, Din, Tante lihat. Ya tante. Ada. Aduh, kenapa? Kenapa, Din? Kok ke belakang? Kena tendang tante. Aduh. Tati tante. Karena engkau dan aku. Hey bro, gue nyanyi dangdut lu panggil bro. Kalau gue nyanyi rap, ya oke, baru pantas. Del, gua bawa kabar buruk nih. Kabar buruk apaan? Lo baca koran hari ini nggak? Nih lo baca. Ada berita pembunuhan orang tak dikenal. Korban pembunuhan. Seorang lelaki tak dikenal ditemukan tergeletak bersimbah darah tanpa identitas. Ciri-ciri korban, gigi maju, bibir melebar. Hidungnya gede gak? Gede. Wah, tuh nggak salah lagi, Del. Ciri-cirinya sama persis sama Temon. Ada bekas tanda lahir di jidatnya dan kutil di hidungnya. Nah, ini bukan Temon. Kalau Temon, di hidungnya ada tanda lahir, di jidatnya ada kutil. Syukur deh. Kalau gitu, gua lapor sama PRT dulu. Terus gua lapor polisi. Kalau perlu, gua masukin koran aja, Del. Iya, Klis, lo tulis. Wanted, Temon preman, hidup atau mati. Itu kayak teroris aja, Del. Ya biar bombastis. Kalau kagak, gak bakal ada yang nyariin, Klis. Oh iya ya. Ya udah, Del. Gua lapor PRT dulu ya. Ya udah, gitu. Ya. Si Muklis kelihatannya doang kayak satpam bego. Padahal oon. Wah, Muklis ini emang keterlaluan sih. Masa saya disuruh keliling komplek gedenya kayak lapangan terbang begini? Emang saya ini satpam apa? Ini sih Pak, mau numpang tanya alamat. Boleh. Ke alamat ini Pak. Oh, ini sih rumahnya Temon. Adik lurus saja ya, mentok sampai jalan ujung, belok kiri. Nah, di sana ada pohon jengkol. Adik suka jengkol kan? Itu dulu
Pak. Sekarang udah enggak. Nah, itu persis rumahnya di depan pohon itu. Itu pas rumahnya. Rumahnya teman ya, Pak? Bukan, Terus rumah siapa, Pak? rumah saya.